Oke, baik. Ya. Saya akan ke Mas Indra. Mas Indra, kita berbicara ke depan. Nah, poin-poin apa saja yang wajib menjadi prioritas pemerintahan baru nanti di sektor pendidikan? Yang pertama, kita harus sama-sama bertanya ke diri kita sendiri ya, juga ke pemerintah nih. Apakah memang punya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Jangan-jangan justru lebih banyak yang punya kepentingan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena dengan bodoh dan miskin itu bisa diatur-atur, bisa diarah-arahkan sesuai dengan kehendak mereka. Nah, kalau kita sepakat kita ingin membuat bangsa ini cerdas, saya sepakat dengan Prof. Cecep, kita harus menyusun yang namanya cetak biru atau Grand Design Pendidikan Indonesia. Karena problemnya sekarang itu tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum, semuanya bolak-balik melakukan hal yang sama, namanya berubah-ubah. Sekarang MBKM, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dulu ada otonomi kampus, sama aja sebetulnya isinya kan gitu. Jadi itu yang kita supaya anggaran 665 triliun APBN saja ini jelas larinya kemana. Dan kembali harus ada satu sistem pendidikan nasional untuk betul-betul mengawasi bagaimana proses pendidikan ini berjalan minimal sesuai dengan amanat konstitusi. Itu yang kita sendiri sekarang melanggar konstitusi tapi dibiarkan. Nah, ini kan bahaya kalau kita sendiri sebagai warga negara itu konstitusi nggak dianggap, konstitusi ditabrak kan itu. Itu yang membuat kita berantakan seperti ini. Nah, tadi ada satu hal yang mau saya tambahkan. Ini di Indonesia itu satu-satunya negara yang punya guru honorer, Mbak. Negara lain nggak ada guru honorer. Di kan dunia gitu. Ya? Di dunia kan gitu. Jadi kan itu memang kita itu menghargai guru itu sama seperti buruh biasa. Buruh kan gitu, ya kan? Itu yang apa membuat ya inilah tadi saya katakan pendidikan Indonesia itu salah kelola. Kita salah dalam memandang dan gitu betul lari dari relnya. Harus kita kembalikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.